Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu rahimakumullah, alhamdulillah kembali pagi hari ini Allah telah berkenan memberikan kita banyak karunia-Nya yang khususnya yang sedang kita nikmati bersama berupa kesempatan, kemudahan dan taufik-Nya yang hanya dengan taufik Allah sajalah. Pagi hari ini kita bisa kembali hadir di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berkenan meridhai dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat langkah-langkah dan semua upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, salah satu aktivitas yang merupakan kebutuhan manusia adalah safar, bepergian, baik untuk berdagang, untuk sekedar refreshing, untuk belajar. Nah, sebagai aktivitas orang muslim tentunya pastikan dia juga bernilai ibadah dan pastikan dalam safar itu ibadah kita juga tidak terganggu. Karena itu pastikan niat saat kita safar itu memang semata-mata bukan sekedar untuk hura-hura, tapi semata-mata untuk menjalankan aktivitas kebutuhan kita karena Allah SWT. Dan pastikan kita juga melaksanakan perintah Nabi untuk sholat sebelumnya. Karena para sahabat mengatakan, Allamana Rasulullah SAW al-istikharata fi amrina kullina. Nabi itu mengajarkan kita untuk sholat istikharah pada setiap aktivitas baik kita. Istikharah itu sholat 2 rakaat yang bukan sholat untuk mencari jodoh saja, tapi sholat untuk mendapatkan, mengharapkan petunjuk Allah SWT. Yang kedua, ada satu ibadah sunnah yang Nabi ajarkan ketika kita berangkat, kita sunnah untuk sholat safar. Ada hadis yang sahih, sholat safar itu ada 2 sebelum safar adalah safar. Untuk sebelum safar Nabi mengatakan, idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini yamna'inaka makhrisu. Setiap Anda keluar rumah Anda safar, maka salah 2 rakaat. Karena 2 rakaat itu akan bisa menghalangi kalian semua kejahatan yang mungkin akan berbahaya di waktu saat Anda keluar. Kemudian saat kita sudah berangkat, pastikan kita juga punya doa. Yang doa ini juga senjata seorang muslim yang dengannya Allah akan memberikan banyak kebaikan. Doanya mungkin biasa kita lakukan ya, setiap kita keluar rumah doanya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Saat kita membaca doa itu maka langsung dikatakan kepada kita, laqad hudita wa kufita wa wuqita wa tahan syaitan. Engkau telah mendapatkan petunjuk Allah dan kecukupan dan penjagaan, setan pun lari dari kita. Itu doa yang dianjurkan untuk kita baca setiap kita keluar dari rumah kita. Nah, berikutnya sebisa mungkin pastikan kita sebelum safar dalam keadaan wudu.
Kenapa? Kita mesti nanti akan mendapati waktu-waktu untuk sholat ya. Nah, kalau kita berangkat safar sudah wudu, kemudian kita pakai kaos kaki, maka setiap menit kita batal, wudu kita akan ada kemudahan. Kita membasuh muka, dua tangan sampai siku, mengusap kalteng, untuk kakinya tidak harus dilepas kaos kakinya, cukup diusap di atasnya saja. Dan itu untuk safar berlaku 3 hari 3 malam. Jadi saat misalnya kita subuh sudah wudu, langsung pakai kaos kaki, kita berangkat safar, maka mungkin di perjalanan kita berhenti di rest area untuk salat duha misalnya, kok batal. Maka saat itu kita wudu untuk membasuh muka kita, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian kakinya, kaos kaki tidak luas, cukup diusap. Jadi kita basahi tangan kita dengan menyentuhkan ke tangan yang masih basah itu, kita usapkan di atasnya saja. Dan itu berlaku 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu dihitungnya sejak awal batal itu. Batalnya jam 8, maka 3 hari berlaku 3 hari pada saat buka berikutnya. Begitu setiap kita batal, wudunya hanya begitu. Kaos kaki tidak perlu dilepas. Namun kalau dengan kaos kaki kita pakai sepatu, yang diusap adalah yang dipakai untuk sholat. Kaos kakinya, bukan sepatunya. Kecuali kalau kita mungkin sholat dengan sepatu, yang diusap yang dipakai sholat, bukan sepatunya. Kalau kita sudah beli dengan sepatu. Nah, itu sekali lagi berlaku 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam selesai, berarti waktu hanya habis. Berarti kalau wudu harus lebih sempurna lagi. Wudu sempurna, kita pakai kaos kaki lagi, berlaku lagi 3 hari 3 malam. Itu untuk safar. Nah, yang kedua, kemungkinan kita juga akan sudah rendah air, maka bisa tayamum. Cuma tayamum ini sebagai alternatif pengganti wudu hanya boleh dilakukan karena ada sebabnya. Pertama, enggak ada air atau enggak cukup air. Mungkin juga tak pakai minum jalan, atau enggak mungkin pakai air karena kesulitan, atau karena kita khawatir habis waktu sholat. Misalnya di perjalanan kita tidur, bangun-bangun sudah menjelang matahari mau terbit ini. Sehingga kalau kita wudu ke kamar kecil atau ke tempat wudu akan dikhawatir habis waktu subuhnya, maka langsung ditayamum. Nah, ini alasan-alasan yang kan. Nah, tayamum itu sangat mudah sekali, yaitu kata Allah di 2 ayat itu, surat 4:43 dan surat 5 ayat 6, Allah katakan fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum. Tayamumlah dengan sha'id itu sesuatu yang muncul di bumi, ya, debu, pasir, kerikil yang suci. Kemudian dengan itu kita mengusap wajah dan tangan. Caranya kita sunnahnya begini. Jadi bismillah dulu tentunya. Kemudian telapak tangan kita buka lebar-lebar, bukan begini lebar. Kemudian kita tepukkan ke tempat yang ada debunya, ada batu atau ada pasirnya begini. Kemudian kita tiup, langsung kita usapkan ke wajah kita. Langsung sekaligus ke tangan. Tangan hanya sampai pergelangan tangan saja. Yaitu kita tentu kanan dulu, sehingga yang bergerak tangan kirinya taruh di ujung jari-jari, kemudian kita gerakkan ke sampai pergelangan tangan. Yang belum tersentuh adalah ibu jari, sehingga miring benar. Sudah selesai. Nah, namun apabila kita naik pesawat, yang tentunya pesawat itu SOP-nya harus divakum dulu sebelum dipakai, nggak ada debu. Maka saat kita sudah memastikan perjalanan kita jauh, yang kita nggak mungkin kok wudu di kamar kecil kan mungkin nggak boleh. Maka kita siapkan sarananya. Kita mungkin punya sapu tangan, kita kasih saja debu, kita kasih saja pasir, kemudian kita lipat, kita masukkan ke kantong kita. Setiap nanti kita mau sholat, kita buka. Itu cara bersuci.
Nah, berikutnya adalah untuk tayamum ini memang para ulama ada perbedaan untuk berapa kali sholat. Kalau Abu Hanifah karena sebagai pengganti wudhu sama, selama belum batal ya selama itu kita boleh. Tapi mayoritas ulama mengatakan tayamum itu hanya untuk satu waktu sholat saja. Sehingga kalau kita mau sholat duhur nggak ada air, nggak air kita tayamum, nanti kita pakai sholat duhur, qobliyah, duhur, ba'diyah, kemudian asar tiba batal, tayamum lagi. Tapi untuk safar kita bisa jamak. Nah, makanya dalam safar ada sholat dengan cara yang memudahkan, dengan qashar dan jamak. Qashar itu artinya memendekkan sholat. Yang bisa diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja. Zuhur menjadi 2, asar menjadi 2, isya menjadi 2. Maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Dan safar adalah satu-satunya alasan yang karenanya kita boleh mengqashar sholat. Ayatnya surat An-Nisa 101 Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi walaysa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ayyafdinakum al kafar. Kalau kalian bepergian di muka bumi ini tidak apa-apa kalau kalian qashar, kalau khawatir serangan orang kafir. Jadi saat qashar sholat ini pertama disyariatkan saat perang. Maka dikatakan dalam ayat itu kalau kalian khawatir serangan kafir. Nah, ketika sudah aman, ya setelah Fathu Makkah sudah tidak perang-perang lagi, maka Umar tanya, Nabi karena Nabi masih qashar juga, sabar. Maka Umar tanya, ya Rasulullah, malana naksur waqad amilna. Ya Nabi, kenapa kita masih mengqashar sholat padahal sudah aman? Maka Nabi menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqah. Qashar ini sedekah Allah, ya Allah peruntukan untuk kalian, maka terima saja sedekah itu. Maka Nabi itu diriwayatkan tidak pernah safar kecuali mengqashar sholat. Enggak ada riwayat Nabi enggak mengqashar dalam safarnya, mengqashar terus. Karena itulah sebagian ulama mengatakan Abu Hanifah hukumnya wajib. Karena Nabi enggak pernah meninggalkan qashar itu. Meskipun para ulama mayoritas mengatakan itu rukhsah saja. Sedekah itu keringanan, maka tidak wajib dilakukan. Sehingga dia rukhsah keringanan itu pilihan, boleh diambil, boleh tidak sesuai kondisi masing-masing. Itu untuk qashar. Nah, yang pertanyaan berikutnya adalah jarak safar yang kita boleh mengqashar itu berapa? Kalau di Qur'annya tadi ayat qashar itu surat An-Nisa 100 tidak ada jaraknya. Allah hanya mengatakan wa idza darabtum fil ardi, kalau bepergian ke bumi, enggak ada jaraknya. Nabi pun enggak pernah menetapkan jarak dalam ayat ada hadisnya. Sehingga karena enggak ada ketentuan syariatnya, Quran, sunnahnya, maka para ulama kita berbeda-beda pendapat dalam menentukan jarak itu. Perbedaan itu diantaranya kalau Abu Hanifah dikiaskan kepada mengusap khuf 3 hari 3 malam jalan-jalan kaki, yang kalau dikonversikan ya dengan kilometer yaitu 96 kilometer. Jadi Abu Hanifah safar yang boleh kita mengqashar safar yang ditempuh dengan kaki 3 hari 3 malam yaitu kurang lebih 96 kilometer saja. Tapi pendapat mayoritas ulama kita, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad tidak. Safar yang boleh kita mengqashar itu safar yang ditempuh dengan naik unta 2 hari 2 malam. Kias semuanya istilah. Kalau konversi kilometer kurang lebih 85 km. Lebih pendek daripada penetapan Abu Hanifah. Tapi penetapan 2 ulama ini dibantah oleh Ibnu Qudamah. Bantahnya apa? Penetapan itu enggak ada Qur'annya, enggak ada sunnahnya. Karena itulah kalau satu hukum Qur'annya enggak eksplisit, hadis enggak eksplisit, maka yang dipakai dasar hukum bukan lagi Quran lagi, bukan sunnah, tapi namanya al-urfu, yaitu tradisi. Artinya apa? Apakah kepergian kita ke daerah itu, ke tempat itu, safar atau enggak safar? Biasanya kadang safar enggak safar. Kalau di bahasa Jawa ada metu apa lunga.
Lunga berarti safar, kalau metu berarti tidak. Karena memang nggak ada ketentuan syariatnya. Meskipun ada hadis yang sahih riwayat Muslim yang menunjukkan jarak pendek sekali, tapi sebenarnya itu bukan jarak safar. Hadisnya begini. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah, kapankah Rasulullah mengqashar salat? Maka Anas menjawab dalam hadis Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati farasih shalat raka'ataini. Rasulullah SAW itu kata Anas ketika keluar dari rumahnya dalam safarnya dalam jarak 3 farsah beliau mengqashar salat. 3 farsah itu kurang lebih 6 km saja. Nah, tapi para ulama yang menentukan jarak panjang tadi mengatakan itu bukan jarak safar, tapi jarak kapan Rasulullah itu mulai mengqashar salat. Karena qashar nggak boleh dilakukan di rumah kita. Qashar dilakukan kalau sudah keluar dari kampung kita. Nah, Nabi itu ke Makkah dari Madinah, jaraknya 400 km lebih itu. Qasharnya di Dzul Hulaifah, itulah 3 farsah. Sehingga 3 farsah itu bukan jarak safar, jarak di mana Rasul mulai mengqashar salat. Karena disepakati juga bahwa safar yang boleh kita untuk mengqashar salat juga safar yang boleh kita untuk enggak puasa Ramadan. Masa 6 km aja kita enggak puasa Ramadan enggak mungkin juga. Nah, itu jarak dapat. Dengan enggak ada perbedaan, enggak ada penentuan yang tadi. Saya sepakat yaitu bahwa jarak itu adalah jarak yang sifatnya uruf. Apakah safar atau enggak? Kita ke Malang itu safar, tapi kita misalnya dari sini ke ITS yang jarak lebih 6 km enggak. Makan kita safar ke ITS enggak mungkin. Nah, ini itu tentang jarak safar. Berikutnya yaitu berapa lamakah kita boleh mengqashar dalam safar itu? Ini pun nggak ada ketentuan. Qur'annya nggak eksplisit, karena Quran kalau safar saja, hadis pun nggak eksplisit dari sabda Nabi. Karena itu para ulama juga berbeda-beda pendapat. Yang pertama yang menentukan itu Abu Hanifah, itu 15 hari. Artinya apa? Kalau kita misalnya mau safar ke Jakarta misalnya, kok niat safarnya di Jakarta 15 hari, maka sampai Jakarta kita sudah dikatakan enggak safar, kita sudah mukif. Safar di perjalanan saja. Kalau sampai Jakarta sudah mukif. Itu Abu Hanifah. Kecuali kalau mengurus sebuah urusan. Artinya kalau kita ke Jakarta niatnya kurang dari 15 hari, tetapi urusannya memanjang sampai 1 bulan. Nah, karena enggak penentuannya ada ketetapannya tidak jelas, karena niat kita 14 hari saja, tapi memanjang sampai 1 bulan boleh kosong. Mayoritas ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kurang dari itu, 4 hari saja. Sehingga seorang itu kalau mau ke Malang, kok sudah niat 4 hari di Malang tetap. Sampai di Malang kata mereka sudah mukif, nggak boleh mengqashar kecuali untuk menunggu sebuah urusan. Artinya kalau kita Malang niatnya kurang 4 hari, tapi urusannya memanjang sampai 1 bulan boleh mengqashar. Kenapa? Buktinya Nabi itu ketika tahun 8 Hijrah, Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, itu sampai 19 hari. Dan senantiasa mengqashar salat dan beliau jadi imam. Kata para ulama, niatnya Nabi nggak sampai segitu panjang harinya itu, tapi ternyata urusan di Makkah memanjang. Maka selama menunggu urusan yang nggak pasti kapannya itu, Nabi mengqashar terus. Nah, pada perang Tabuk itu 20 hari qashar terus. Penjelasan ulama kita niatnya bukan 20 hari, tapi karena urusan di Tabuk ternyata menuntut waktu panjang, boleh mengqashar. Bahkan diriwayatkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdakwah ke Azerbaijan, satu bagian negara Soviet kan sekarang Azerbaijan. Beliau 6 bulan di Azerbaijan qashar terus. Karena apa? Karena niatnya
panjang itu, tapi urusan dakwahnya menuntut dia untuk panjang. Maka selama menunggu urusan selesai, dia mau sholat. Itu pendapat ulama kita. Nah, kemudian yang kedua, yaitu menjamak sholat. Jamak itu artinya menggabungkan dua sholat di satu waktu. Jadi yang boleh digabungkan hanya dua sholat saja, nggak boleh gabung lebih dua sholat. Hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Asar dengan maghrib nggak boleh. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Baik di waktu zuhur atau baik di waktu asar, maghrib isya, baik di maghrib atau waktu isya. Nah, beda dengan qashar, jamak ini alasan yang kena boleh bukan safar saja. Safar di antara alasannya. Tapi ada alasan yang lain, yaitu namanya masyaqqah, kesulitan. Nah, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dahulu, di antara kesulitan yang karena boleh jamak itu adalah hujan. Nabi itu kalau hujan, duhur ke masjid, kan rumah Nabi gandeng dengan masjid, langsung menyuruh kepada Bilal muadzinnya untuk teriak, dikeraskan suaranya, yang di rumah-rumah, sallu fil, kalian di rumah sholat di rumah kalian dengan jamak. Dan Nabi di masjid jamak, zuhur dengan asar, kalau maghrib dengan isya. Hujan. Yang termasuk hujan pada masa itu disebut wahal, maka itu becek dan banjir. Itu sama. Nah, para ulama mengatakan termasuk masyaqqah, kesulitan itu adalah wanita yang sedang mengeluarkan darah istihadah. Jadi ada 3 macam darah yang biasa keluar wanita, ya ada darah haid yang keluar biasa itu, ada darah nifas karena kelahiran, ada darah keguguran, ada darah istihadah. Darah istihadah darah yang tidak terkendali keluarnya karena enggak ada alasan haid, enggak alasan lain, enggak terkendali keluar terus. Nah, wanita yang istihadah dianggap suci. Cuman dia wudunya hanya berlaku untuk satu waktu sholat saja. Jadi wanita yang istihadah mengeluarkan darah terus, bukan karena haid, itu wudunya yaitu ketika dia mau sholat zuhur, nunggu datang waktunya dulu, datang. Dan waktu zuhur datang, dia bersihkan darahnya, kemudian menahannya dengan pembalut, wudu. Setelah wudu dia sholat zuhur, yakin keluar saat zuhur nggak batal. Batalnya ketika nanti waktu zuhur habis, batal. Maka datang waktu asar, bersihkan darah lagi, kemudian wudu lagi, sholat asar, yakin batal, nggak batal. Batalnya setelah waktu asar habis. Namun para ulama mengatakan ini masyaqqah, kesulitan. Maka boleh untuk menjamak sekaligus. Sehingga dia waktu zuhur datang, bersihkan darahnya, setelah bersihkan wudu, langsung sholat zuhur dan asar nggak jauh, tanpa qashar. Itu masyaqqah. Yang ternyata masyaqqah itu misalnya macet, misalnya kita mau ke Sidoarjo aja, kalau macet bisa berjam-jam. Itu boleh menjamak. Cuman masyaqqah yang para ulama tetapkan sebagai alasan boleh menjamak, masyaqqah yang karena keadaan. Yang membuat Allah memang tiba-tiba, bukan masyaqqah yang kita rencanakan. Maka jamak dengan untuk beras pengantin nggak boleh. Jamak karena kita mau rapat nggak boleh. Karena itu rekayasa kita. Yaitu sama masyarakat yang kesulitan. Itu untuk jamak kan masyaqqah. Nah, berikutnya jamak ini ada 2 macam ya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim adalah jamak yang dilakukan di awal waktu. Duhur asar di waktu duhur, maghrib isya di waktu maghrib. Kalau jamak takhir, jamak di waktu sholat akhir. Duhur asar di waktu asar, maghrib isya di waktu isya. Ini ada beda. Bedanya, kalau jamak itu karena safar, untuk jamak takdim boleh dilakukan di rumah kita. Niat safar itu sudah bolehkan untuk menjamak. Misalnya begini, kita meniat untuk safar ke Jakarta. Kok mau berangkat sudah zuhur, maka boleh kita jamak zuhur dan asar di rumah kita, di kampung kita, tanpa qashar. Kalau mau qashar ke bandara dulu, ke bandara, maka kita qashar jamak dan kalau jamak zuhur asar. Tapi di rumah hanya jamak saja. Sehingga niat safar sudah membolehkan kita untuk menjamak. Nah, toh kita nanti ketika sudah kita jamak, bahkan kalau udah bandara qashar,
tiba-tiba nggak jadi karena pesawatnya di delay, atau nggak jadi karena ada sesuatu cuaca nggak memungkinkan berangkat pesawatnya, kita sudah tidak perlu mengulang lagi. Karena sholat dikerjakan sesuai aturan, maka sudah perlu nggak perlu diulang lagi. Itu untuk jamak takdim ya. Nah, tapi jamak takhir karena safar nggak boleh di rumah kita. Misalnya kita ke Malang, berangkat di Malang pada asar sampai Pandaan maghrib. Kok kita males lah jamak di rumah saja, nggak boleh. Kenapa? Karena alasan kita jamak tadi adalah safar. Artinya kita boleh jamak karena safar. Nah, kalau di rumah safarnya udah hilang, berarti alasannya nggak ada lagi. Sehingga nggak boleh kontak karena nggak ada alasan lagi. Kecuali karena masyarakat kesulitan. Beda. Kalau safar, kalau di rumah nggak safar lagi, maka nggak boleh lagi jamak takhir di rumah karena safar. Itu sekali lagi untuk safar ya. Nah, untuk jamak dan qashar ini itu boleh digabungkan, boleh nggak digabungkan? Artinya Nabi itu saat safar kadang-kadang jamak tapi qashar terus. Contohnya begini. Nabi saat haji tahun 10 Hijrah ya, pada akhir tahun di mana setelah itu beliau wafat, itu pada tanggal 8 Dzulhijjah pada giliran di Mina hari Tarwiyah, beliau qashar tanpa jamak. Jadi berangkat dari Makkah duha, waktu duhur di Mina sholat duhur 2 rakaat di waktunya. Waktu sholat asar 2 rakaat di waktunya. Waktu maghrib 3 rakaat di waktunya. Waktu isya 2 rakaat di waktunya. Nah itu tanggal 9 Dzulhijjah saat beliau di Arafah, wukuf di Arafah, mampir di Masjid Namirah. Dia di sana jamak dan qashar sekaligus dengan takdim. Jadi zuhur 2 rakaat langsung dengan asar 2 rakaat. Sehingga apa? Saat safar itu boleh kita menggabungkan qashar jamak, boleh menggabungkan. Bila salah satu. Nah, kalau kita berjamaah, maka akan ditentukan siapa yang jadi imam saat safar. Kalau yang jadi imam itu adalah mukim, sehingga sempurna, maka kita tidak boleh mengqashar. Misalnya kita ke Malang, misalnya kok waktu duhur mampir ke masjid sedang sholat duhur. Nah, imamnya sempurna, maka kita tidak boleh motong 2 rakaat. Karena apa? Kaidahnya rakaatnya makmum itu tidak boleh lebih sedikit dari jumlah rakaatnya imam. Jika kalau kita itu sedang safar, kok bergabung dengan imam yang sholat sempurna, kita harus sempurna 4 rakaat boleh, nggak boleh motong atau menunggu 2 rakaat dulu. Itu dijelaskan di Ibnu Abbas. Saya tanya, kenapa kok Anda saat safar? Umar, maaf. Ketika Anda safar jadi imam 2 rakaat atau jadi makmum 4 rakaat, itulah sunnah. Nah, ketika sudah sholat duhur dengan imam sempurna, maka nanti ketika asarnya dengan rombongan kita boleh qashar. Sehingga duhurnya kita sempurna, asarnya kita qashar. Nabi itu sekali lagi saat Fathu Makkah 19 hari di Makkah itu beliau jadi imam terus, karena nggak mungkin ada seorang berani jadi imam makmumnya Nabi. Di Makkah beliau jadi imam terus. Namun Nabi setiap mau syarat mengatakan kepada penduduk Makkah, ya ahla Makkah inna qaum musafrin, ya penduduk Makkah, kami sedang safar ini, maka nanti kalau kami salam, kalian maka sempurnakan kan. Maka sekali lagi yang sebaiknya memang saat kita safar itu kita juga berupaya untuk melakukan sholat berjamaah. Karena begitu besar fadilahnya sholat berjamaah ini, maka hendaknya kita tidak tinggalkan. Nah, di samping dia akan mendapatkan lipatan pahala 25 atau 7, kalau jamaah itu semua aktivitas orang jamaah itu berpahala. Melangkahnya masjid itu pahala. Sampai ada satu keluarga besar namanya Banu Salimah. Itu karena rumahnya jauh dari masjid. Masjid ini.
Kemudian melihat di sekitar Masjid Nabawi ada tanah kosong dijual. Maka keluarga berencana sepakat untuk membeli rumah itu agar bisa pindah rumah dekat Masjid Nabi untuk bisa salat berjamaah. Rupanya berita ini sampai ke telinga Nabi. Maka Nabi datangi keluarga itu dengan bertanya, "Ya Bani Sanimat, benarkah kan mau pindah rumah? Karena ingin sholat jamaah di masjid?" Benar. Karena Nabi, "La tantakiru fa inna antak." Jangan pindah kalian, karena semua bekas langkah kalian menulis pahala kalian. Satu langkah kebaikan, satu langkah dosa dia. Maka semakin banyak langkahnya semakin banyak. Nah, kemudian ketika orang itu masuk masjid, tentunya kita ada doanya, dan doa itu menghindari kita dari gangguan setan. Satu rakaat kita ke masjid. Yang kemarin kita telah jelaskan, kalau kita masuk masjid untuk sholat jamaah sholat rawatib biasa, zuhur, asar, kok masuk masjid sedang azan, lebih baik kita menunggu azan selesai untuk bisa mendapatkan dua pahala ikut azannya dan pahala sholat masjid. Tapi kalau sholat Jumat beda. Sholat Jumat kita untuk Jumatan azan, lebih baik kita langsung sholat masjid untuk segera kita mengambil dapat fadilah ikut khutbah secara sempurna. Nah, kalau kita ke masjid sholat 2 rakaat, kok kita diam saja, apalagi zikir, itu ada malaikat yang doakan kita dengan doa sampai nanti iqamah dikumandangkan. Doanya apa? Allahumma farhu, Allahumma tub alaihi, ya Allah ampuni dosa orang, ya Allah rahmati dia. Itu doa malaikat menyertai kita selama kita duduk menunggu imam ma'al salat, selama kita tidak ngobrol dan tidak bertanya. Nah, pastikan kalau kita masjid itu jangan ngobrol di masjid. Kita diam, zikir untuk dapat doa malaikat. Dan orang yang ke masjid itu jaminan Allah. Ada hadis ya, ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Imam Bukhari dalam Adab Mufradnya. Nabi mengatakan begini, salah satu kulluhum dhamin Allah. Ada 3 golongan yang semuanya dijamin Allah. In mata adhal jannah, kalau dia mati Allah akan masukkan ke surganya. Kalau dia hidup, dan wa in ma'asya kafa warji. Kalau dia hidup, maka dia akan mendapatkan kecukupan dan Allah akan beri rezeki dia. Siapa itu? Pertama, rajulun kharaja fisabilillah. Fadhlan Allah, seorang yang keluar untuk berjihad. Maka dijamin Allah, kalau dia wafat Allah akan surga. Kalau dia pulang akan kembali dengan pahalanya dari Allah, dengan pahala dari Allah dan dengan mungkin ghanimah. Yang kedua, warajulun roha ilal masjid, dan yang kedua laki-laki yang datang keluar untuk menuju ke masjid salat jamaah. Wah, maka dia dijamin Allah Taala kalau mati dalam perjalanannya maka akan masuk surga. Kalau pulang dia akan bawa dengan pahala Allah dan kecukupan. Dan ketiga, man dakhala manzil fasallam. Fadhlan Allah. Yang ketiga, ada orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam meskipun rumahnya kosong. Maka Allah jamin dia kalau dia wafat saat itu dia akan masuk surga. Kalau dia hidup Allah akan kecukupan dan rezeki Allah. Nah, ini maka saat ke masjid itu untuk berjamaah itu Allah Nabi sejajarkan orang jihad ringan tapi pahalanya luar biasa. Maka hendaknya saat safar pun kita tidak meninggalkan itu. Apalagi kalau kemudian saat kita jamaah itu sholatnya sholat subuh dan isya. Kalau kita sholat jamaah isya, kata Nabi, man sholat isya bi jamaatin fa'akaan nama qoma nisbah. Orang yang sholat berjamaah isya, maka dia pahalanya bagaikan sholat separuh malam. Dan kita nggak mungkin bisa sholat malam, berat. Man sholat subuh jamaatin fa'akaan nama sholat lailatul. Fa'an nama qoma qad lailatul. Kalau sholat subuh berjamaah, maka bagaikan dia
dapat pahala sebagai sholat semalam suntuk. Itu jamaah ya, jamaah itu memang luar biasa ya. Jadi semua pahala banyak, langkah kita, jamin Allah, semua jamin Allah. Maka sekali lagi kalau safar itu hanya kita. Nah, satu ibadah lagi yang berkaitan dengan safar ini adalah puasa. Nah, bagi yang mereka yang berpuasa mungkin Ramadan atau puasa-puasa wajib yang lainnya, puasa nazar, puasa kafarah, maka saat safar itu tidak diberi pilihan, opsi, boleh mengambilnya atau boleh kita tetap puasa. Yang ini Allah sampaikan lewat dua ayatnya. Surah Al-Baqarah 184 dan 185. Pamangka nami kumaridan ala safarin fa'iddatun min ayyam. Barang siapa yang kalian ada safar atau sakit, maka boleh saat safar kita enggak puasa. Tapi harus mengganti di hari lain dengan jumlah yang sama. Nah, ini pilihan saja tapi. Nah, pilihannya itu parameter yang kita pakai untuk memilih adalah kondisi. Apa kondisi kita lebih baik puasa tidak itu masing-masing kita. Karena dikatakan oleh Aisyah dalam hadis Muslim, Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW ma khayra Rasulullah SAW bainal amrayni illah taro aisyarahuma ma lam ithmat. Nabi itu tidak pernah dihadapkan pada pilihan-pilihan kecuali belum memilih yang paling kondusif baginya selama pilihan itu boleh. Yang paling ringan baginya betul-betul boleh. Maka kalau kita safar misalnya ke Jakarta, kok naik pesawat barangkali lebih baik kita puasa. Karena mungkin ada bayangan kalau kita nggak puasa, mengganti di waktu rumahnya mungkin akan berat. Tapi kalau kita mungkin ke Jakarta, nggak ada pesawat, bis pun adanya ekonomi, panas-panas, maka lebih baik puasa. Bahkan Nabi itu pernah mengharamkan puasa saat safar. Karena berat. Itu tahun 8 Hijrah. Saat Nabi ke Makkah, Ramadan itu musim panas sekali, kendaraannya kendaraan biasa, unta, ada yang keledai, ada yang bagel. Maka Nabi mengatakan saat itu, man shomal yauma faqad aso abal qasim. Siapa yang puasa hari ini telah maksiat. Karena nggak mungkin kan, karena sangat berat sekali. Nah itu sama sekali lagi beberapa ibadah yang tetap harus kita jaga meskipun dengan tidak sebagaimana biasa, tak capat dan pahalanya itu sama. Artinya kalau kita safar sehingga kita bisa ibadah nggak sesuai yang kebiasaan kita, mungkin biasa sholat sunnah nggak bisa, maka pahalanya penuh. Ada hadis Bukhari Nabi mengatakan begini. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman. Kalau seorang itu sakit atau safar sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah yang biasa dia kerjakan, atau dia ibadah tapi nggak sesuai yang biasa, maka pahalanya persis pahalanya Allah berikan saat dia lakukan tidak melakukan safar dan sakit. Maka tetap saja ibadah meskipun dengan cara yang berbeda, tapi jaminan Allah akan Allah berikan pahala sama. Nah, itu barangkali sementara yang bisa disampaikan. Ada waktu yang cukup, mungkin ada yang ingin bertanya, menambahkan waktu, kesempatan saya berikan kepada jamaah sekalian. Silakan. Gimana? Kalau kita melaksanakan sholat jamaah atau Kosor. di masjid, apakah kita masih diharuskan untuk sholat Sunnah. di masjid atau sholat sunnah atau sholat? Baik. Jadi Nabi untuk tahiyul masjid ini saking pentingnya Nabi mengatakan begini. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yaq'ud hatta yarka arba'atain. Kalau ada dari kalian yang masuk masjid jangan sampai duduk. Sampai sholat 2 rakaat. Saking pentingnya ini, bahkan Nabi itu pernah menyuruh seorang sahabat namanya Sulaik al-Ghatafani untuk sholat saat Nabi khutbah. Jadi Nabi khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini ada seorang sahabat namanya Sulaik al-Ghatafani itu datang karena udah khutbah langsung
dengar khutbah, karena beliau tahu khutbah wajib. Maka Nabi dan Umar sholat apa? Udah sholat belum? Sholat dulu. Sangat pentingnya. Namun sholat ini bisa digantikan dengan sholat apa saja. Artinya apa? Kalau kita datang masjid, kok tiba-tiba sudah berjamaah, ada bergabung, kita sudah dapat tahiyatul masjid. Karena apa? Tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid. Kalau masuk masjid jangan duduk. Sudah cukup. Sehingga apa? Kalau kita menjaga masjid ini ada sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh, kita datang untuk ke masjid dan ke qobliyah itu sudah otomatis dapat tahiyatul masjid, nggak perlu diulang. Kenapa? Kalau kita masuk tahiyatul masjid, iqamah nggak dapat qobliyah gitu. Tapi kalau qobliyah langsung dapat tahiyatul masjid. Karena apa? Tahiyatul masjid itu menghormati masjid, kalau masuk masjid tinggal duduk. Maka cuma ulama sepakat ini digantikan dengan sholat apa saja. Yang penting nggak duduk, itu yang menghormati masjid. Jadi maka kalau kita misalnya kok datang masjid safar ini, kok kurang lebih imamnya belum datang, belum iqamah, lebih baik tahiyatul masjid dulu. Atau kalau sholat subuh kita qobliyah subuh dah cukup. Cuman para ulama mengatakan apakah sholat sunnah rawatib juga dikerjakan saat kita safar qasar itu? Apakah ada qobliyah subuh, qobliyah zuhur? Nah, para ulama mengatakan Abu Hanifah nggak perlu untuk sholat rawatib lagi. Tapi Imam Syafi'i tetap boleh, tapi hanya qobliyah saja. Sebab kalau kita jamak misalnya, jamak takdim, zuhur asar, nanti ba'diyahnya ba'diyah apa nanti? Waktunya zuhur tapi ba'diyah asar nih. Kita maghrib isya, takhir, ba'diyah apa nih? Waktunya maghrib tapi ba'diyah isya. Maka yang qobliyah ada. Tapi Nabi itu sekali lagi, dalam safarnya, ada sholat sunnah yang nggak pernah tinggalkan. Apa itu? Qobliyah subuh dan sholat malam. Tapi yang lainnya nggak disebutkan ditinggalkan. Jadi Nabi itu qobliyah subuh masih nggak pernah tinggalkan menurut safar dan juga sholat malam. Nah itu zaman. Ada yang mungkin nambahkan? Datang. Ya, baik. Pertama, setiap yang masuk ke masjid termasuk Jumatan itu tetap tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid untuk Jumatan khusus itu boleh meskipun waktu terlarang. Kan ada 5 waktu terlarang kita untuk sholat ba'da subuh, terbit, tengah-tengah, dan ba'da asar, dan kira mandang terbenam. Itu waktu 5 yang nggak boleh sholat. Tapi untuk khusus tahiyatul masjid Jumatan boleh meskipun waktu matahari di tengah-tengah. Itu sepakat ulama kita. Yang kedua, ada sholat sunnah untuk menunggu imam naik mimbar. Nama sholat intizar. Mutlak ini. Jadi hadis Muslim begini. Jadi man tawaddo'a thumma atal jum'ata fasalla ma yaqdiru alaihi hatta mimbar. Siapa yang berwudu mendatangi Jumatan, sholat berapa sahabat jumlahnya sampai imam naik mimbar, maka ghufira lahu ma bainal jum'ati wa jum'atul ukhra wa ziyadatul ayyam. Siapapun yang datang ke masjid untuk Jumatan, sholat berapa rakaatnya, nggak ada hitungan nih, sampai imam naik mimbar, maka itu sholat itu menghapus dosa 11 hari. Jumat ini, Jumat depan tambah 3 hari. Jadi dalam ibadah kita itu ada ibadah sunnah menghapus dosa yang belum kita kerjakan. Pertama, puasa Arafah menghapus dosa tahun akan datang. Kedua, sholat menunggu imam naik mimbar untuk Jumatan menghapus dosa 11 hari akan datang. Nah itu yang kita lakukan saat Jumat terakhir itu kita kemudian sholat Jumat bersama imamnya, nunggu khutbah, sholat, kemudian ada ba'diyah. Untuk Jumatan, mayoritas ulama kita nggak ada qobliyahnya. Yang ada ba'diyah. Untuk ba'diyah ada 2, ada 4. Cuma dikatakan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu disebutkan kalau sholat ba'diyah Jumat di masjid 4 rakaat. Kalau di rumah 2 rakaat. Kenapa? Sholat sunnah di rumah lebih baik. Maka kalau di rumah 2 rakaat, di masjid 4 rakaat. Untuk ba'diyahnya.
Setelah itu kata Allah, faidah udah fantasiru selesai, maka segera kalian bertebaran untuk bekerja. Itu yang kita kerjakan waktu Jumatan. Gitu. Ya, ada yang lain mungkin? Yang bagian tadi, yang bagian 4 rakaat tadi 2 atau 4. Jadi sholat sunnah itu lebih baik dua-dua. Lebih baik dua-dua. Meskipun Nabi pernah mengerjakan 4, tapi Nabi bertanya dua-dua lebih baik. Jadi dua-dua lebih baik. Gitu. Ada yang lain? Dan khusus kita yang datang terlambat ya untuk Jumatan atau jamaah, itu aturannya soft itu aturannya parameternya imam. Jadi kan Nabi wasitul imam. Jika kalau kita datang kok soft pertama datang itu penuh, kita awalinya lurusnya imam, bukan kanan, bukan kiri. Jadi sekali lagi ini aturan dalam saudara saf jamaah itu kalau imam itu makmumnya hanya makmumnya satu saja, maka makmum posisinya sebelah kanan imamnya, imam sebelah kiri. Kalau 2 langsung di belakangnya. Kalau ada tambahan 1 ngambil kanan, tambahan 1 lagi kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nanti urutannya imam. Jangan sampai kita saf penuh datang langsung ngambil kanan kiri. Enggak benar. Karena Nabi wasitul imam jadi parameter untuk mulai sholat. Itu untuk jamaah. Walaupun sholat. Nggak ada yang nambahkan mungkin? Monggo Bapak. Sholat duha. Jumat ya. Terlambat dulu. Baik. Jadi ada hadis Bukhari begini Bapak. Man adraka rakaatan faqad adraka shalah. Siapapun yang bisa mendapatkan 1 rakaat, maka salatnya sempurna. Sehingga kita itu kalau ke Jumatan, kok dapat 1 rakaat, imam salam nambah 1 rakaat saja. Karena 1 rakaat sudah dianggap sempurna. Tapi kalau kita datang ke masjid, kok imam udah takat akhir, kita bergabung, tapi nambahnya 4 rakaat, salat duha. Kita jamaahnya tapi salat duha. Karena ukuran 1 rakaat. Nggak ada yang nambahkan mungkin. Jadi safar itu salah satu alasan yang menggugurkan kewajiban Jumat. Nggak wajib lagi. Maka Nabi dalam safar ini nggak pernah Jumatan. Duhur asar, jamaah. Sekali lagi, safar itu adalah satu acara yang boleh yang menggugurkan kewajiban Jumat. Ini nggak wajib lagi. Dan dalam safar Nabi nggak pernah Jumatan dalam safar. Tapi boleh Jumatan. Cuman pertanyaannya, bolehkah Jumatan dijamak dengan asar? Nah ini ada perbedaan. Yang nggak membolehkan Imam Ahmad. Kenapa? Nah Jumatan itu sholat bukan pengganti zuhur. Kenapa? Buktinya dari awal sudah beda. Dia 2 rakaat, nggak pernah 4 rakaat sama sekali. Dan dia bergabung dengan khutbah, nggak kalah kalau nggak khutbah. Maka nggak boleh dijamak dengan asarnya. Tapi mayoritas ulama kita membolehkan. Bu Hanifah, Imam Malik, sampai kenapa? Dia pengganti zuhur. Buktinya orang nggak Jumatan sholatnya apa? Zuhur. Maka boleh untuk menjawab. Jadi kalau kita safar Jumatan langsung jamak dengan asar boleh. Itu mayoritas membolehkan. Tidak apa-apa. Tapi sekali lagi safar itu alasan yang karena kita nggak wajib lagi Jumatan. Boleh nggak Jumatan? Zuhur asar. Tapi Jumatan boleh tak boleh. Sama wanita itu nggak wajib Jumatan. Tapi kalau ikut Jumatan boleh. Dan kita ikut Jumatan wanita diukur juga salat zuhur. Ada yang nambahkan mungkin? Safar lebih 4 hari. Selama safar kita, selama itu kita gugur kewajiban, maka kita safarnya 1 bulan ya gugur juga Jumatan. Karena safar alasan kan. Enggak apa-apa. Karena yang alasan cari.
Maka sama, safar itu alasan cari oleh orang boleh nggak puasa Ramadan. Maka sopir antar kota, kalau Ramadan itu di luar kota itu boleh selamanya nggak puasa Ramadan. Karena ini alasan. Selama alasan ada, selama itu pula, maka ibadah itu nggak mengikat, boleh diambilnya. Sama orang sepuh nggak mampu puasa, selamanya boleh nggak puasa Ramadan karena memang alasannya sepuh. Dan sepuh nggak boleh kembali muda lagi, maka selamanya nggak boleh nggak puasa. Cuma itu. Jadi selama alasan itu ada, selama itu juga boleh kita untuk melakukan keringanan yang Allah berikan. Jadi ada yang lain mungkin gimana? Gimana? Jadi begini, sholat isyraq itu, istilah isyraq itu bukan dari Nabi ya, bukan dari Nabi. Dia istilah itu sholat isyraq dari Ibnu Abbas untuk menjelaskan sholat duha di awal waktunya. Maka adanya banyak. Dan sekali lagi namanya isyraq bukan syuruk ya, karena syuruk itu terbit waktunya nggak boleh. Isyraq itu waktu matahari bersinar terang. Maka isyraq itu sholat duha di awal waktunya. Di antara hadis yang mendukung begini. Tirmidzi, ada kata Nabi, man qa'ada fi musallahu ba'da sholatil ghadati hatta yusabbiha raka'atan duha. Siapapun yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh sampai datang untuk sholat duha 2 rakaat, maka itulah yang menghapus dosa meskipun sebanyak buih lautan dan bisa sama dengan haji umroh. Dan ini sholatnya sholat duha, cuman istilah isyraq menurut Ibnu Abbas saja. Dengan waktunya apa? Ketika duha, nggak boleh syuruk. Syuruk itu waktu larang sholat. Nah, kalau sekarang itu terbit matahari sekarang kurang lebih jam berapa ya? Jam 5 lebih 2 ya. Ya. Jadi waktu duha itu kalau ukuran ilmu hisabnya, ilmu falaknya minimal 15 menit setelah terbitnya. Jadi minimal 15 setelah terbitnya. Maka bapak kalau ke Madinah, di Madinah kalau masuk masjid pintu utama, bapak balik ini ada sholat duha 15 setelah terbitnya. Jadi kurang lebih kalau berarti sekarang ya sekarang udah waktunya lah, udah boleh insya Allah ya, dari 15 menit itu minimal. Jadi 15 menit itu sudah waktu awal sholat waktu isyraq. Dan sholat isyraq itu pahalanya besar. Cuman karena 2 rakaat saja boleh kita tambah. Jadi itu kan hadisnya 2 rakaat boleh ditambah. Kalau duha itu nggak ada batas maksimalnya. Dan sholat duha itu paling baik waktunya waktu matahari udah panas. Nabi hadisnya memang begini. Sholatul awwabina idza ramadatul fisal naduha. Salatnya orang-orang yang taat kepada Allah itu ketika anak unta sudah merasakan terik matahari. Dan salat duha itu boleh di awal, di tengah, di akhir. Waktu awalnya setelah matahari meninggi setelah terbit 1 tombak, dan waktu akhirnya ketika matahari di tengah-tengah. Boleh dicicil. Sama salat malam. Salat malam itu kita pada isya kita salat witir, malam bangun lagi boleh juga dicicil. Sama. Salat duha kita mungkin salat ini kita 2 rakaat nanti, tambah nanti jam 9, jam 10 boleh. Cuman ada hadis yang sahih. Bila kita melakukan, Allah akan berikan kecukupan. Artinya begini. Ya bena Adam, la ta'jas an arba' rakaatan awal nahar, akfika akhir. Ya bena manusia, jangan kalian lemah untuk saat 4 rakaat di awal waktu pagi, yaitu duha 4 rakaat. Maka aku akan jamin Anda kecukupan sampai sore hari. Dijamin Allah untuk sholat duha 4 rakaat di awal. Ini ada yang menambahkan lagi mungkin? Ya kenapa nggak boleh? Oh isyraq Pak? Kalau isyraq enggak. Isyraq itu adalah sholat yang menyambung dengan sholat subuh jamaah. Nggak ada aktivitas duniawi, ngobrol pun nggak boleh Pak. Nah untuk kajian itu boleh, karena aktivitas dunia.
Kalau ngobrol masalah berdagang nggak boleh. Jadi itu aktifat dunia, aktifat akhirat boleh. Zikir. Kalau batal wudu. Kalau makan aktifat dunia itu nggak boleh. Nanti sholat duha biasa nanti. Maka sarapannya ditakhirkan saja. Nggih, ada yang lain mungkin nambahkan? Nggih. Kenapa? Jadi untuk laki-laki wajib di masjid. Untuk ibu-ibu, karena ibu-ibu itu enggak wajib berjamaah, enggak sunah berjamaah, maka boleh di rumah. Cuman masalahnya kalau ibu di rumah itu gelar sajadah di rumahnya, sholat subuh, nunggu jangan capek bikin teh suaminya. Oh, nanti dulu tanya, nanti dulu. Kalau mau isyraq artinya, isyraq. Tapi tentunya perintah suami lebih kuat daripada sekedar nunggu sholat isyraq. Tapi kalau mau sholat isyraq ya aktivitasnya di situ saja. Ya zikir, baca Quran, sampai darul duha baru. Jadi untuk bapak-bapak harus di masjid. Untuk ibu-ibu boleh di rumah. Jadi kalau makan itu boleh kalau kebutuhan pokok. Kalau nggak makan kita mati, Pak. Kalau minum, kalau makan haus sekali boleh. Karena kebutuhan pokok itu kan. Kebutuhan pokok, Pak. Tapi kalau makan sarapan kebutuhan pokok nggak kira-kira. Tapi kalau minum bisa bukan kebutuhan pokok. Bisa kebutuhan pokok karena haus. Nah, nggak apa-apa itu. Silakan. Baik. Sholat isyraq itu Bapak cerita lagi, istilahnya dari Ibnu Abbas untuk menjelaskan sholat duha di awal waktunya. Jadi sholat duha persis ini bukan sholat sendiri. Nabi nggak pernah mengatakan isyraq Nabi. Ini istilah Ibnu Abbas untuk mengomentari sholat duha di awal waktu saja. Itu hari-hari. Nanti insya Allah saya berikan kalau takmir nanti. Jadi ini hari-hari sholat duha yang di awal waktu itu istilahnya bukan dari Nabi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menjalankan sholat duha di awal waktu. Baik, mungkin sementara itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf al-khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.